Ayo Nan, sekali Pak, aku tak ya. Aku tak Pak. Iya. Apa temanya? Dibuka dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Hafid, para bacaan pemandang YouTube se-Indonesia, se-dunia. Kali ini Mazhab Semolowaru lagi pengen berbincang-bincang mengenai masalah kawan ya. Untuk berbincang-bincang apa, kita mengalir saja, kita langsung ke Mbak Diajeng. Iya, ditawani. Coba ngomong. apa ya Pak, saya bingung juga. Mungkin karena kebetulan di sini ada pengusaha baru ya, Mas Hafid. Mungkin tema kali ini kita mungkin membahas mengenai pengusaha muda. Gimana? Nah, mungkin prolognya bisa dibuka oleh Mas Hafid. Lo enggak dikomentari aja. Oh Mas gitu. Hafid. Alasan. Oh. Jadi mungkin di sini kan sudah banyak hitungan ketika bicara tentang pengusaha muda ya. Kadang pengusaha muda ini dimulai dengan mereka berjualan melalui media online. Oh. Ada yang mulai menjual melalui maksudnya yang dijual fashion, berupa baju ataupun salah satu contohnya Mas Hafid ini kan menjual sepatu gitu. Nah di sini jarang sekali juga mahasiswa kepikiran untuk yang namanya membuka usaha jasa gitu. Mungkin karena dirasa jasa ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, dan juga tidak semua orang punya keahlian khusus ketika kita masih mahasiswa. Tapi tidak sedikit pula mahasiswa yang punya keahlian yang mereka nominalkan, dalam arti di sini mereka kembangkan secara besar gitu. Salah satunya mungkin kalau untuk kalian kita bicara Mas Fajar itu bisa desain, dan Mas Fajar sendiri membuka jasa desain grafis. Namun di sini mungkin Mas Fajar tidak berani untuk membuka usaha sendiri. Dia lebih memilih untuk ikut orang lain. Nah, ini mungkin dari Mas Atsep, seorang pakar administrasi bisnis ya. Mungkin di sini menurut Mas Atsep sendiri, apakah seorang mahasiswa perlukah seorang mahasiswa memulai usaha dengan mengambil resiko terlalu besar? Monggo Mas Atsep. Jiwa entrepreneurship Ya. Pakar. Perasaan aku baru lulus S1 sih celuk pakar ya, kali profesor. Gak mau sih lu gini pakar kabeh. Iya. Pakar apa? Pakar kaplok. Profesor turun karo pakar. Profesor. Apa Jeng tadi pertanyaannya Jeng? Apakah ketika kita bicara mahasiswa perlukah kita mengambil resiko untuk menjadi pengusaha, dalam artian kita memberanikan diri, entah kita nggak punya modal, tapi pokoknya asal jalan gitu dengan yang Jadi ada. intinya ini mengambil resiko gitu. Di dunia ini nggak ada yang nggak aspek yang tidak diawali dengan pengambilan resiko. Semua dari hal kecil pun itu harus melewati resiko entah itu dengan level sedang, medium, level tinggi, tergantung dari pokok permasalahan ya. Ini tadi membahas tentang berusaha. Nah, banyak teman-teman ya yang sudah menerapkan berbagai macam unit usaha, dari usaha kecil menengah sampai usaha industrial. Nah, ini juga berkaitan dengan segi apa sih yang menjadi motivasi teman-teman itu ingin mendirikan sebuah usaha.
ini juga adalah sebuah pertanyaan. Nah, kebanyakan pertanyaan ini juga ada bersinggungan dengan kebutuhan hasilnya, kebutuhan, hobi, dan kepaksaan. Jadi, ya keterpaksaan. Jadi 3 aspek ini yang mungkin saya kaji sendiri ya. Itu yang mendorong teman-teman itu menjadi seorang owner atau menjadi seorang businessman. Walaupun businessman itu hanya sekedar all shop di media sosial, tapi meskipun seperti itu ya tetap dia berusaha dengan idenya, dia berani dengan modalnya dan berani terjun langsung ke pasar. Nah, ini juga adalah sebuah kemajuan atau kemandirian bagi teman-teman yang ingin menciptakan peluang bisnis atau peluang kerja untuk dirinya sendiri. Tidak kebanyakan orang-orang yang lain ya bergantung kepada sistem kapitalis. Jadi nunggu pengumuman lowongan kerja sampai nggak ada yang menerima lamaran kerja, sehingga jadi pengangguran. Tapi saya takjub kepada teman-teman yang sudah memiliki hobi, dan hobi itu diimplementasikan menjadi sebuah bisnis yang mula-mulanya bisnis ini entah hanya jualan baju lewat sosmed ataupun punya modal yang cukup lumayan, yang dia punya ide untuk membuat sebuah distro atau outlet, sehingga dia punya usaha sendiri di situ. Nah, awal membuat sebuah usaha ini ya mungkin tidak semua orang bisa, karena itu tadi kita harus memecah sebuah permasalahan di mana setiap usaha itu harus ada jungkir baliknya, ada resikonya. Seperti yang pertama, banyak sekali teman-teman yang punya ide bisnis, terus dia mengimplementasikan tapi gagal. Dan kebanyakan gagal ini ada yang frustasi, ada yang nggak mau lagi terjun ke bisnis, tapi ada juga yang habis jatuh bangkit lagi, habis jatuh bangkit lagi. Ini yang menjadikan orang tersebut bisa mempelajari dari pengalamannya yang sebelumnya. Dan kebanyakan orang yang mempelajari pengalaman yang sebelumnya itu adalah orang yang sukses, seperti itu. Karena bisnis, resiko menjadi seorang pembisnismen atau owner dari hasil produknya sendiri itu tidak bisa diraih secara instan, harus secara pengalaman, harus secara bertahap, step by step, seperti itu. Jadi permasalahan bergantung dari resikonya. Tapi biasanya orang yang punya pengalaman, dia sudah mempunyai yang namanya manajemen konflik di dirinya. Bagaimana dia bisa mengatur ritme dalam permainan di pangsa pasar, bagaimana dia bisa mengungguli para pesaingnya, bagaimana dia menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Itu biasanya didapatkan dari yang sebelum-sebelumnya, yang dari jungkir balik, bangkit lagi, jungkir balik, bangkit lagi. Seperti itu. Jadi dan seperti itu tidak bisa, atau maksudku belum tentu bisa didapatkan di bangku perkuliahan. Toh banyak di sini bisnismen itu tidak lahir dari seorang sarjana S1 terus sarjana S2. Kebanyakan tidak sekolah pun ada yang penghasilannya sampai 300 juta. Itu ya dari mana? Ya dari dia punya hobi, melihat sekelilingnya dan menganalisisnya, dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mereka sudah lakukan, sehingga bagi teman-teman yang punya hobi atau punya kreativitas untuk mengembangkan suatu produk baru atau ide-ide yang baru, ya jangan takut untuk mencoba untuk
jadikan usaha bisnis atau peluang bisnis. Karena bisa saja sekali mencoba langsung berhasil, ataupun belum mencoba tapi banyak yang meminta atau permintaan dari sekelilingnya. Contohnya orang yang hobi bermain musik, nah dia nggak usah menjadi guru privat, sudah ditawarin job untuk mengajar di tempat-tempat sekolah musik. Itu juga ada seperti itu. Tidak harus mengimplementasikan ide kreatifnya ke dunia pasar. Jadi bisa menunggu, bisa langsung terjun ke lapangan, dan bisa juga atas keterpaksaan. Nah, biasanya orang yang tidak punya ide bisnis, ide kreatif, ide cemerlang atau sebuah keyakinan, biasanya ini juga didorong atas keterpaksaan. Jadi iri, biasanya ada atas dasar iri, akhirnya ikut temennya yang punya usaha dan dia tidak punya pengalaman, akhirnya ya jatuh, rugi, terus tikar. Tapi juga ada yang keterpaksaan niru temannya, terus mempelajari, tapi juga mengaransemen, kalau istilah musik ya, tapi diperbarui, diinovasikan lagi. Akhirnya atas dasar keterpaksaannya juga ada teman-teman yang di luar sana itu yang sukses atas dasar meniru dari sekelilingnya, entah itu dari keluarganya, temannya, dan orang-orang di sekeliling. Seperti itu sih gambaran dari wirausaha ya. Intinya yang pertama bagi saya ya, untuk teman-teman kalau ingin menjadi seorang bisnismen itu harus punya niat, harus punya ide kreatif, inovatif, berani berani bertarung dengan pesaing, berani rugi, berani untung, seperti itu. Tapi ya namanya untung ya, siapa nggak berani sih, semuanya berani. Nah, itulah mungkin sejelumit dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Lukman selaku dosen. Terima kasih. Tahunan ya. Oke, ya. terima kasih. Karena tadi kan siapa? Oh, saya moderatornya. Ya. Ya, tadi pertama dari Mbak Ajeng yang membuka yang memberi arahan pembicaraan, terus dilanjutkan oleh karena kita membicarakan tadi namanya kewirausahaan. Jadi pakar bisnis yang diarahkan ke pakar bisnis dan dijelaskan secara panjang lebar. Nah, kalau sudah pakar bisnis, berarti sekarang kita beralih ke Implementasinya. Bukan, ini menurut sudut pandang seorang pendidik dengan gimana, apakah memang benar gitu ketika setiap mahasiswanya diarahkan ke bidang bisnis atau usaha. Oke, monggo Pak Lukman. Oh iya. Terima kasih. Kalau saya dari mana ini? Tadi sudah banyak sekali disebutkan oleh Mas Asep ya, indikator-indikator dan banyak sekali fenomena yang ingin disampaikan oleh seorang akademisi yang juga kebetulan meneliti tentang administrasi bisnis. Kalau saya ingin melihat ininya, mungkin dalam tataran etika bisnisnya. Jadi sebenarnya apa yang harus diberlakukan, atau mungkin nggak diberlakukan suatu tatanan nilai atau norma dalam pengejaran pleasure gitu. Dalam hal ini adalah dalam melakukan bisnis gitu. Apakah bisnis itu selalu dikonseptualisasikan melalui dalam kegiatan di mana dia menyediakan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Nah, kalau dalam koridor etika tentunya terkait dengan struktur pemahaman atau konsep etika mungkin bisa didekati dari barangkali tiga konsep dasar etika yang mungkin bisa menjadi gading besar yang bisa didekati gitu. Yang pertama adalah etika utilitarian. Apakah
seorang bisnismen gitu ya, seorang pebisnis itu bisa melakukan sebuah aktivitas kewirausahaan, kegiatan perekonomian dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Artinya tidak hanya kebahagiaan individu saja yang bisa dicapai, tetapi juga lebih banyak lagi atau memaksimalisikan keuntungan, kebahagiaan, ya, pleasure bagi lebih banyak orang daripada segelintir gitu. Nah, ini pendekatan utility gitu. Yang kedua adalah dalam koridor etika liberal gitu, atau etika right approach gitu. Jadi di sini memang dia tidak lagi memperdulikan aspek sebesar apa yang bisa didapatkan dalam memaksimalisasikan kebahagiaan itu, tetapi lebih kepada menjangkau kebahagiaan pribadi. Artinya di sini ada privatisasi. Nah, ini kemudian berkembang menjadi perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan private. Yang ketiga adalah pendekatan justice gitu. Apakah dalam melakukan kegiatan bisnis ini juga memperdulikan kaidah-kaidah norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau suatu negara gitu. Sehingga kegiatan bisnis ini juga tidak tergolong ilegal atau merugikan banyak masyarakat. Nah, mungkin ini adalah satu pilihan etika yang mungkin menjadi prinsip seorang bisnismen. Nah, kode etik semacam ini saya pikir harus punya gitu. Bagi seorang bisnismen, mereka harus memiliki setidaknya satu pandangan etika sehingga sebuah bisnis bisa berjalan tidak lepas dari satu ikatan atau satu kesepakatan norma-norma tersebut. Nah, kalau mengambil contoh bisnismen yang sangat sukses, kita sudah banyak sekali ya. Bahkan presiden kita itu juga seorang berawal mengawali karirnya dari seorang pengusaha. Kalau kita melihat negara adidaya, Amerika misalnya seperti itu juga seorang bisnismen. Kemudian kita punya banyak figur-figur bisnismen. Warren Buffett juga saya sangat mengagumi dengan Coca-Cola company-nya itu. Jadi dia itu melihat peluang bisnis berbeda dengan pebisnis-pebisnis yang lain. Ketika para pebisnis itu pesimis dalam memandang satu potensi perkembangan sebuah perusahaan, ya, justru Warren Buffett ini melihat saham yang nantinya dia tanamkan ini akan berkembang dan sukses pada akhirnya gitu. Pada waktu membeli Coca-Cola Company di tahun 88, di era tahun 80-an kan kita bisa menemukan ditandai oleh kebesaran minuman berkarbonasi tersebut, Coca-Cola. Jadi di era flower generation itu tahun 80-an selalu identik dengan iklan-iklan yang menyuarakan kesegaran yang ditawarkan oleh minuman berkarbonasi Coca-Cola pada waktu itu. Padahal ada prediksi bahwa minuman seperti itu tidak akan laku. Tapi justru Warren Buffett dengan pandangan yang jeli, dia membeli saham dan mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar. Nah, saya rasa dia juga memiliki insting bisnis itu juga atas dasar kepercayaan. Jadi dia mengenal sosok pemilik Coca-Cola Company tersebut, sehingga dia serk atau dia yakin bahwa asas kepercayaan ini yang dijaga seperti ini nantinya yang akan terbina dan berlangsung dalam mengembangkan sebuah perusahaan. Jadi seorang bisnismen memang tidak bisa lepas dari insting bisnisnya. Nah, saya kira itu kalau dalam pandangan saya sekilas. Kalau Pak Didin mungkin ini juga kebetulan seorang pendidik yang juga bergerak di bidang bisnis, saya kira pasti banyak sekali pandangan-pandangan yang menarik. Silakan Pak Didin. Ya, juga pakar hukum juga ya. Saya ingin tahu gimana aturan-aturannya ada di negara ini. Apakah sudah wirausaha itu sudah pro banget terhadap warganya, aturan-aturannya gimana ya menurut pakar hukum? Antara sekolah dengan
rezeki itu sepertinya tidak ada kaitannya itu. Ajaran lama mengatakan bahwa pekerjaan paling utama itu adalah dagang, bukan guru, bukan dosen, tapi dagang. Tapi kalau orang ingin mencari derajat, itu barulah orang itu harus berilmu, ya sekolah. Jadi sekolah supaya berilmu, derajatnya tinggi, meskipun rotok kere, gak apa-apa, yang penting derajatnya dhuwur. Nek dagang ilmu, Pak. Dagang ilmu ini yang belum saya teliti. Pertanyaannya begini, kenapa sih kok banyak orang-orang yang secara keilmuan pinunjul, linue, bahkan gelarnya berderet-deret, tetapi justru secara rezeki atau finansial mereka pas-pasan. Nah, menurut hitungan saya, ya karena waktunya habis untuk sekolah, sehingga tidak sempat mencari uang, tidak sempat bekerja menumpuk kapital, karena kalaupun punya kapital sedikit itu dihabiskan untuk menambah ilmu, sehingga hanya beberapa gelintir saja profesor doktor itu yang kita kategorikan sebagai orang-orang yang the have class. Tapi the have class-nya itu pun bukan karena keilmuannya, tapi bisa jadi karena jabatannya, bisa jadi karena privilege yang diberikan oleh negara, bisa juga karena memang mewarisi orang tuanya yang sejatinya sudah kaya. Jadi orang tuanya dulu bertangan dingin, pintar membuat usaha, lalu kaya. Anak-anaknya sekolah sampai sundul langit, profesor doktor, PhD dan bla 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 seterusnya, kayak tinggal meneruskan kekayaan orang tua ini. Itu hanya beberapa gelintir yang orang-orang yang berilmu tinggi yang masuk kategori the have class. Tapi rata-rata yang kelompok the have class itu justru adalah orang-orang yang sejak muda sudah terbentuk oleh lingkungan yang ditempa oleh pasar. Jadi orang-orang yang memang punya watak pebisnis. Tapi saya tidak akan masuk ke ranah itu karena sudah dibahas oleh teman-teman tadi bahwa mencari peluang itu memang butuh insting, butuh naluri, butuh kejelian dan seterusnya. Tapi satu soal muncul di sana ya. Bagaimana dengan mereka yang pintar dagang tapi tidak punya insting yang jeli bahwa ini adalah peluang. Nah, ini yang agak repot. Tapi saya punya usul untuk itu. Maksud saya begini loh, teman-teman yang sudah lulus SMA itu saya pikir bekal yang cukup SMA. Kalau dia cita-citanya memang tidak di dunia keilmuan, sebaiknya langsung saja terjun ke dunia real. Apakah menjadi seorang pedagang, apakah menjadi seorang yang manufaktur, yang memproduksi, apakah mengolah tanah dan seterusnya. Itu lebih jelas nasibnya ke depan. Kalau memang sejak awal sudah tidak punya cita-cita ke arah bidang keilmuan, sehingga tidak perlu kuliah. Tapi jadi pantas ya ngomong. Ya gimana ya, saya orang kampus lalu tapi kok ngomongnya begini ya. Karena saya amati begini, kita sudah inflasi, kadonan. Kita sudah inflasi, terlalu banyak sarjana yang ketika mereka bekerja tidak ada kaitannya dengan informasi ataupun pengetahuan yang mereka peroleh di bangku kuliah. Nah, bahwa pengetahuan tambahan atau ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh lewat piranti IT. Jadi cukup lulus SMA,
kalau ingin tambah ilmu, tambah pengetahuan ya silakan diskusi sendiri, bahan-bahannya ngambil di internet. Itu akan lebih cepat ketimbang mereka menghabiskan kapitalnya untuk menempuh pendidikan S1, S2, S3 yang toh mereka tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Memang dia tidak punya bakat di wilayah kehidupan keilmuan. Lebih baik kapital tadi untuk modal. Saya pikir begini, kelebihan sarjana kita yang secara, kalau ngomong efisiensi ini muspro, toh pada akhirnya mereka berdagang, toh pada akhirnya mengolah lahan pertanian, toh pada akhirnya mereka jasa manufaktur yang tidak ada kaitannya dengan keilmuan, manakala mereka ngambil S1 bahkan S2, S3. Sayang uang segitu, kapital itu kalau dikelola sendiri akan lebih bermanfaat. Jadi cukup lulus SMA langsung terjun dunia real. Masalah derajat keilmuan bisa ditempuh lewat diskursus atau lewat internet. Nah, cuman saya tadi ngomong bahwa bagaimana dengan mereka yang pinter ngolah tanah, pinter manufaktur, pinter dagang, tapi tidak punya insting atau naluri kejelian menangkap peluang. Saya tetap menoleh kepada Pak Muhammad Hatta, nasionalis Indonesia, proklamator Indonesia yang kita punya, yang jarang disebut orang. Ya kan jarang sekali Muhammad Hatta ini disebut. Bahkan teman-teman gerakan nasional pun yang mereka sering sebutkan Bung Karno. Mereka melupakan seolah-olah Bung Hatta itu bukan nasionalis. Padahal proklamator, juga pernah di PNI Bung Hatta, tapi jarang disebut oleh teman-teman. Ketika ngomong koperasi baru diingat ini beliaunya. Nah, karena kita lagi ngomong tentang peluang-peluang itu, saya ingin ngomong gini. Begitu anak-anak ini lulus, silahkan patungan antar temen, ya misalnya ada 50 teman gitu lulusan gitu, patungan masing-masing. Kalau mau lulus ke untuk menghabiskan S1 menyandang sarjana itu kira-kira butuh uang berapa tuh? Kalau dikumpulkan 40, 50, oh kebanyakan kita ambil 30 juta aja. Jadi lulus SMA jumlahnya 50 anak, patungan masing-masing 30 jutaan. 30 kali 50 berapa? Ada terkumpul 150 juta. Buat apa 150 juta ini? Untuk uang pangkal. Uang pangkal apa? Anak-anak yang baru lulus ini silahkan membentuk koperasi. Nah, kita mainnya koperasi aja. Nah, koperasi yang bergerak di bidang apa? Terserah mau bidang apa. Kalau simpan pinjam jangan dulu lah. Jadi rantai selama ini, rantai bisnis itu selalu dikuasai oleh orang-orang di luar koperasi. Bahkan tragisnya, koperasi itu hari ini justru menjadi pekadeknya industri-industri korporat. Menjual produknya United, menjual produknya kelompok W-tit, menjual produknya Batit, industri-industri kakap ini harus nyampe pada konsumen. Nah, celakanya koperasi kita adalah salah satu rantai dari distribusi komoditi industri kakap tersebut. Ini kan ironi gitu. Koperasi jadi jongose kapital piye lho. Maksud saya begini, supaya koperasi itu tidak menjadi kaki tangannya industri-industri besar itu, maka harus ada pilot project. Ya anak-anak SMA yang baru lulus tadi yang mau patungan masing-masing 30 juta itu membentuk koperasi yang kebetulan dia punya keahlian di bidang pengolahan tanah, biar dia ngolah tanah. Lalu kalau sudah panen diapakan? Cari teman yang ahli pengolahan pasca panen. Jadi dari tangan petani
petani yang tadi anggota koperasi juga diterima oleh pengolahan pasca panen. Lalu kemana? Ke manufaktur, pabrikan kecil-kecilan yang terampil di bidang pabrikan. Dari teman manufaktur nanti dilempar kemana? Tidak langsung ke pasar. Tolong carilah rantai distribusi yang juga anggota koperasi tersebut. Jadi teman tadi bikin armada transportasi, minimal punya 1 pickup dulu misalnya. Dia yang bagian rantai distribusi. Lah yang punya keahlian dagang silahkan buka gerai, buka kios, buka apa, sehingga seluruh rantai usaha ini mulai dari bahan mentah menjadi bahan baku, menjadi olahan, masuk manufaktur, masuk distribusi sampai ke konsumsi, seluruhnya dikuasai oleh koperasi yang dibentuk oleh anak-anak tadi. Dengan demikian, koperasi semacam ini, satu, tidak menjadi pekadeknya industri. Keuntungan nomor 2, bagi teman-teman yang tidak punya kejelian atau insting mencari peluang, ini akan tertolong oleh rantai ini tadi. Kalau setiap lulusan SMA yang memang dia tidak punya bakat di bidang keilmuan melaksanakan ini, saya yakin multi corporate kelas internasional itu akan runtuh di Indonesia. Problemnya adalah, sekarang ngomong aturan sekarang, problemnya adalah di Indonesia ini, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang disebut dewasa itu adalah mereka yang telah berusia 21 tahun. Atau kalau belum berusia 21 tahun, mereka yang pernah menikah itu baru dianggap dewasa menurut hukum positif di Indonesia. Lah anak yang baru lulus SMA, yang punya keahlian, punya talenta, punya etos kerja, punya modal meskipun kecil, untuk bisa menambah modalnya itu tidak bisa berurusan dengan bank. Kenapa? Karena bank mensyaratkan bahwa hanya orang-orang yang telah dewasa saja yang boleh menjadi subjek hukum yang bisa melakukan transaksi pinjam meminjam. Nah, cilaka di situ. Padahal secara bonus demografi kita ini adalah sebuah wilayah yang lautan pemuda-pemuda yang potensial, lautan ekonomi kreatif, tetapi diganjal oleh peraturan kita sendiri, KUH Perdata. Lah para rekon rabi dhisik supaya dianggap dewasa terus baru bisa berurusan dengan bank. Satu. Yang nomor 2, hanya orang dewasa lah yang boleh membuat dianggap cakep yang boleh membuat perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Lah padahal tadi itu mulai dari bahan mentah, bahan baku, olahan, distribusi sampai ke sektor konsumsi, seluruhnya ini mengandung perjanjian jual beli. Lah, kalau secara umur tidak diperkenankan membuat perjanjian jual beli, maka dengan demikian semuanya menjadi sia-sia teori tadi. Nah, sehingga harus ada politik hukum di Indonesia untuk menyikapi atau merespon bagaimanakah kita membuat pemuda-pemuda potensial ini menjadi aset nasional yang punya nilai ekonomi tinggi, yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi, yang bisa membangkitkan Indonesia dan bisa mengikis itu monopoli-monopoli oleh kartel-kartel raksasa kelas internasional itu. Tapi kalau tidak ada politik hukum semacam itu, ya sampai jungkel lah, pengen roh aku. Yang namanya startup itu percuma itu. Kalau secara umur mereka belum dianggap dewasa, lalu kemudian terpaksa harus pinjam nama orang-orang dewasa. Setelah itu orang dewasanya ngomong, "Nak, kamu bisa pinjam bendera saya tapi fee-nya sekian." Belum sudah dipecundangi oleh orang-orang tua itu. Aku kasar orang enggak ya. Ya sakit manusia ya. Aku sih gak terkesan kakek cangkem. Monggo. Nyuwun ya. Ya. Ya, pandangan anak muda ya? Ah, iya toh. Oh, saya masih muda, oke. Nah, kan buka, aku tak belahan nih gue iki. Rajas Sepakat. Gini Pak, ini kan
maksudnya aku lian kan. Iya ya. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan pendapatnya pakar apa tadi? Pakar hukum, pakar apa saja itu tadi. Gimana kalau memang nggak ada arahan untuk di bidang ilmu ya melakukan usaha saja. Nah, permasalahannya gini Pak, kembali lagi di permasalahan. Dari tadi ya Pak, pemahaman tentang pendapat lama bahwasanya apa orang yang berilmu akan Derajatnya diangkat Tuhan. derajatnya diangkat, dan juga gimana ketakutan masyarakat ketika mereka tidak punya sertifikat kelulusan yang cukup biar bisa melanjutkan apa nantinya bisa mempunyai pendapatan dari menggunakan sertifikat itu. Terus dan juga pada era-era umuran segitu memang kalau memang dari kecil mereka tidak dikenalkan dengan hal yang sudah diutarakan sama Pak Didin tadi, mereka nggak bakal paham mengenai itu pada realitanya seperti itu. Jadi mereka hanya mengetahui realita yang sudah umum apa ketika mereka lulus jenjang SMA. Kalau mereka nggak kerja di pabrik, nanti masuk di bagian produksi jadi guru, bayarannya WMK. Ya kalau mereka mempunyai uang atau modal digunakan untuk melanjutkan sekolah kuliah S1 agar mendapatkan sertifikat nantinya bisa digunakan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, saya sepakat dengan apa yang tadi diwacanakan oleh Pak Didin bahwasanya mereka yang muda-muda harus memulai ketika tidak mempunyai arahan untuk di bidang keilmuan, ya ayo memulai ke bidang usaha. Tapi ya itu tadi, berarti sebelum mereka lulus di tataran SMA, di pendidikan itu sendiri harus memulai mengajarkan bagaimana mengajarkan memotivasi, bagaimana cara untuk berwirausaha dengan baik, seperti itu. Terus dan apalagi ini saya sangat menyesalkan ketika saya soalnya lulusan SMK juga. Nah, saya sangat menyesalkan di dunia pendidikan apalagi di SMK. Ketika paling kritik SMK. Di SMK sendiri itu aku loh sih ngomong ya. Iya, saya Pak. Saya tidak ada Pak. Ujaran kebencian. Tidak ada arahan untuk berbisnis atau mulai usaha pada waktu pendidikan SMA. Wes, misal aku SMK otomotif. Lah, mbok yo diarahkan ke buka bengkel sendiri. Tapi enggak di sana. Ayo ndang lulus nilai apik, ndang ngelamar kerja nang ngene apa perusahaan otomotif. Tapi anu mantap semua lah berarti karena SMK ya. Nah, seperti itu. Jadi ilmu SMK kita yang bagaimana kita diajarkan sekalian untuk prakteknya, membenarkan mobil, menyervis mesin mobil, mesin motor dan kendaraan dan sebagainya, itu arahnya untuk diarahkan, digiring, digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu tadi. Jadi ganjel industri lah. Iya, ya memang seperti itu, kenyataannya seperti itu. Saya merasakan sendiri, ini pengalaman saya. Ini tetap Nggak ada itu arahan untuk mereka diarahkan untuk membuka usaha sendiri, untuk buka bengkel. Nah, soalnya ketika mereka diarahkan tidak mungkin berani. Saya sendiri merasakan itu ketika walaupun saya ada modal, saya disuruh buka bengkel, saya nggak bakal berani ketika dari
taraf pendidikan saya tidak ada motivasi untuk diarahkan untuk membuka usaha sendiri. Soalnya gini, ketakutannya gini, ketika saya membuka usaha sendiri dengan modal yang lumayan besar untuk di modal bengkel ya, contoh nanti peralatannya berapa, belum lagi nanti dia kalau kendaraan yang saya perbaiki ini benar-benar sudah selesai, maksudnya sudah sehat lagi, sudah kembali seperti semula. Kalau enggak, kalau malah bobrok, nah seperti itu. Nah, soalnya gini, di pendidikan saya sendiri, bahkan saya sampai kesal sendiri. Cuma dulu itu saya belum berani seperti ini loh, berani berbicara seperti ini. Saya meluapkan kekesalan saya dengan tidak masuk waktu itu magang ya. Tapi nakal bukan kamu. magang. Kekesalan saya apa? Saya ini niat magang, saya ini niat belajar, kok malah cuma disuruh bersihkan karburator, bersihkan ini itu yang sekiranya nggak penting lah. Kalau orang bersihkan nggak usah sekolah juga bisa bersihkan, gitu. Ayo diarahkan yang lebih baik gitu. Ya kalau memang nggak mau menerima, nggak berani menanggung resiko nantinya ketika teman-teman yang belajar ini nantinya ada kesalahan di servisnya, ya nggak usah berani menerima siswa-siswa yang belajar di perusahaan itu, bengkel itu kan gitu. Toh nantinya teman-teman cuma dijadikan jongos mencuci karburator, cuci mesin-mesin yang kotor, nanti mencuci bekas-bekas mesin yang kena oli gitu. Walah, kayak tisu sampai sore ngeresi uli. Sampai apa kayak gitu. Nah, saya nggak masuk. Terus habis itu saya dikeluarkan. Ya wes nggak masalah. Karwane ngono, Pak. Nah, kayak gitu. Dari taraf pendidikannya sendiri menurut saya kurang mendukung untuk hal yang disampaikan Pak Didin tadi. Kalau memang dari taraf pendidikannya mendukung, saya rasa bakal terlaksana Pak Didin. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin saya Tambahin dikit ya, Pak. Jadi baik sekali yang didiskusikan tadi. Saya jadi terfokus di statementnya Pak Didin tentang koperasi tadi, Pak. Jadi kalau pesan dari Bung Karno kan itu sudah jelas ya. Jadi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, kemudian memiliki kepribadian yang berkebudayaan. Nah, yang poin kedua, berdikari secara ekonomi ini nampaknya akan mengacu pada konsep koperasi tadi. Kalau mau membangun negara ini sesuai dengan semangat dan spirit ekonomi kerakyatan yang kita usung gitu ya, asas kebersamaan dan kekeluargaan itu. Tapi nampaknya memang peran-peran yang sudah adanya permainan manipulasi, taruhlah seperti ini ya. Kalau setiap orang itu memiliki skill yang spesifik gitu ya. Misalnya tadi disebutkan oleh Mbak Ajeng, Mas Fajar memiliki skill untuk mendesain grafik, tapi dia barangkali lemah dalam bidang marketing gitu ya, atau lemah dalam bidang yang lain gitu, dalam tata manajerial gitu. Nah ini kalau dijalankan secara sendiri untuk pribadi, tentunya dia akan kesulitan, sehingga dia membutuhkan staf ahli atau ahli-ahli di bidang lain. Nah, tapi kalau dalam sebuah company gitu, sebuah kelompok tata usaha, nampaknya memang ketidakmauan seseorang untuk diatur-atur dengan
eksistensi anggota yang lain itu memang sepertinya sudah disetting dari sana gitu ya, dari jauh-jauh hari. Jadi daripada saya bekerja bersama-sama, mending saya membangun usaha sendiri gitu ya. Nah, makanya kemudian tadi disebutkan indikatornya mungkin sekarang sudah mulai masuk di zaman internet gitu ya. Jadi kelompok itu jauh lebih disempitkan sehingga semakin private, semakin personal gitu ya. Sehingga bahkan kadang-kadang diatur melalui sistem yang lebih virtual lagi, yang sistem yang kadang-kadang berjalan sendiri saking individualnya itu, sehingga tidak membutuhkan asistensi anggota-anggota yang lain. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, misalkan kesulitan yang dialami di schooling gitu ya, memang setiap siswa diajarkan skill-skill atau keahlian-keahlian tersendiri. Akan tetapi ketika dia dihadapkan pada persoalan manajerial, mereka kesulitan dalam hal itu. Artinya mereka punya itu ya, kemampuan dalam mengerjakan sesuatu hal yang spesifik itu, tapi dia lemah dalam manajerial, sehingga pada akhirnya mereka akan kalah dengan sistem yang lebih solid gitu, sistem ekonomi yang lebih solid. Sehingga dibutuhkan sebuah azas atau tata kelola seperti halnya yang diusung oleh koperasi ini, di mana di situ ada asas keterbukaan dan sukarela gitu ya. Setiap anggota memiliki sisa hasil usaha yang dibagikan secara demokratis seperti itu, sehingga tidak ada yang namanya keinginan untuk mencaplok hak yang lain gitu. Sehingga ini diatur dengan azas yang lebih kekeluargaan gitu. Nah, ini bedanya koperasi. Tapi bagaimana mungkin ini menancapkan semangat berkooperasi, tetapi kepala-kepala pelakunya ini spiritnya adalah spirit sekuler gitu ya, spirit barat liberal gitu, spirit private gitu. Jadi dia lebih suka untuk menjadi bos juga gitu daripada menjadi anggota. Nah, ini menjadi kendala yang saya rasa makin lama ini akan semakin sulit wajah kedepannya ya. Karena mental anak mudanya juga saya rasa sudah sulit untuk dipersatukan. Nah, tetapi kalau menyadari pesan-pesan dari Bung Karno, saya rasa sebenarnya bisa kok dikelola melalui sistem pembagian kerja yang lebih demokratis dengan pembagian hasil usaha yang lebih adil gitu, dan partisipasi yang lebih merata gitu. Nah, tapi nggak tahu ini kedepannya, saya rasa semakin lama ini kan memang yang dimainkan adalah gerak-gerak perekonomian individual gitu. Dan ini pada akhirnya pergerakan perekonomian yang semakin private ini pasti akan digoreng atau dicaplok oleh sistem perekonomian yang lebih besar gitu. Akan dicaplok oleh perusahaan-perusahaan yang lebih solid, yang lebih besar, lebih giant gitu, lebih mumpuni, dan pada akhirnya akan dimenangkan oleh asing gitu, elit global. Nah, ini saya rasa dialektika yang nggak akan ada habisnya gitu. Nah, mungkin itu ya, kalau saya nggak tahu Pak Didit komentar saya. Yang belum ngomong coba Apit. Apa itu? Apa gimana? Nah, yang entrepreneur ikut dagangan. Apa ya? Saya ngomong Entrepreneur ngomong apa aja itu ngalor gitu lah. Aku mau yang ngalor gitu. Ya, soal dia, saya kalau saya sendiri sih ini baru pertama nyoba ini. Sebelumnya sih cuma ngasih masukan, kemudian dari rasa bersalah itu akhirnya ikut Terjerumus. turun tangan ini loh, Pak. Jadi kalau ngomong soal entrepreneurnya masih baru menjalani, belum 1 minggu ya, tapi mudah-mudahan tetap ada yang bisa dibagikan. Kalau menurut saya sendiri untuk entrepreneur ya, ngomong soal ini mungkin kalau di masa-masa awal saya sendiri memilihnya untuk sudahlah, aku milihnya banyak orang kan punya angan-angan besar untuk langsung berdiri
sendiri, nggak mau jadi guru gitu ya, mending kita jadi majikan. Iya, tapi ada proses-proses mungkin ya yang harus kita lampaui, sekalipun itu bukan mengerucut pada entrepreneurnya, tapi bergerak atau berproses secara berkelompok. Maka dari itu saya sendiri berpendapat ya, untuk hal tersebut, untuk menjadi seseorang yang bergerak di bidang itu, mungkin di awal-awal pertama hal yang perlu dilakukan adalah memilih kalaupun kita harus jadi guru ya, bukan memilih perusahaannya yang besar, tapi memilih pemimpinnya yang bagaimana gitu, supaya apa yang kita dapat itu benar-benar utuh. Tapi kalau kita yang memilih perusahaannya yang besar, maka kemungkinan apa proses yang kita dapat dalam menjalani usaha tersebut akan sangat kecil. Tapi kalau pemimpinnya bagus, maka kemandirian dalam berproses bersama itu akan lebih utuh. Dari sana dulu. Apa proses? Saya. Nah, itu tadi Curhat teman-teman. curhatan, perbincangan mengenai apa ya? Bagaimana peluang ekonomi nasional dengan sektor wirausaha, dan juga langsung ada pakarnya, ada pelakunya, ada pengkritik, ada pakar hukum, ada pakar pendidik. Pakarnya apa dibuat sukar. Nah, jadi mungkin untuk yang melihat nanti banyak, saya yakin insya Allah banyak sekali yang akan didapat dari perbincangan kita di sore ini. Jadi perbincangan kita tutup sekian dulu, sudah banyak sekali tadi. Monggo disaksikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. dimaknai sedalam-dalamnya. Jangan lupa nanti dilaksanakan ketika ada subscribe juga. Nanti sesudah dimaknai, dilaksanakan apa yang telah didapat dari perbincangan kita ini tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.